Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Fitrian dan juga teman-teman yang menyaksikan. Kali ini kami akan mempresentasikan terkait chapter 8 dari Dynamic System, yaitu Domain Analysis of Dynamic System. Kami di sini dari kelompok 5 beranggotakan 4 orang dengan saya sendiri Muhammad Ridwan Faza, NIM I04190067, dan rekan saya. Saya Muhammad Afil Lutfi, NIM I04190069. Saya Nicholas Argavino Dewangga, NIM I041901. Dan saya Putri Nur Fadila, NIM I041975. Oke, yang pertama kita langsung ke introduction, yaitu poin 81. Nah, di bab ini akan dibahas mengenai analisis respon sementara dari sistem dinamis dan bagaimana sih kita memperoleh solusi analitis yang memberikan respon atau tanggapan kepada satu sistem. Nah, bab ini juga kita akan memperoleh solusi dari analitis persamaan ketika input adalah step, impulse, dan atau ramp function. Nah, ada dua macam response, yaitu ada natural and forced responses. And kedua jenis respon ini terdiri dari dua bagian, yaitu respon transient dan respon steady state. Sebenarnya apa sih perbedaan antara dua ini? Nah, bisa dilihat seperti maksudnya tulisan ini bisa dilihat bahwa respon transient itu respon sistem dari proses dimulainya sampai dengan sistem tersebut berhenti. Jadi transient ini lebih mengarah kepada sistem yang terjadi selama proses secara keseluruhan. Dan yang kedua adalah respon steady state, yaitu respon sistem ketika sistem sudah mencapai keadaan akhirnya atau keadaan finalnya. Nah, responnya itu biasanya dalam bentuk kesalahan dari sistem seperti error posisi, error kecepatan maupun error percepatan. Nah, yang poin selanjutnya adalah transient response analysis of first order systems. Untuk yang pertama, untuk yang step responses dulu of first order system. Nah, ini diberlakukan untuk thin glass walled mercury. Nah, kita asumsikan bisa dilihat pada gambar di bawah ini ada sebuah termometer yang dicelupkan ke dalam bath atau sebuah bak seperti itu. Nah, kita asumsikan nih untuk suhu termometernya adalah temperatur theta bar. Dan pada T sama dengan 0, termometer tersebut akan ditenggelamkan tambah theta B Celcius. Nah, theta B ini merupakan perbedaan suhu bak dengan suhu sebelum dicelupkan terhadap air ini. Nah, bagaimana sih cara kita menentukan suhu termometernya? Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah masukkan persamaan heat balance untuk sistem. Nah, dalam persamaan ini, persamaannya adalah CD theta sama dengan Q dt, di mana C merupakan kapasitansi thermal thermometer dalam satuannya yaitu kilokalori per derajat Celcius, dan sedangkan Q-nya merupakan heat input atau kcal per S. Nah, rumus selanjutnya yang bisa kita gunakan adalah resistansi thermal, yaitu rumusnya adalah Q sama dengan theta B min theta per R. Nah, dari kedua persamaan kedua ini bisa kita substitusi ke persamaan pertama, sehingga menghasilkan C d theta sama dengan theta B min theta per R dt. Atau bisa kita tuliskan juga karena T sama dengan C kali R, maka T dikali d theta per dt plus theta sama dengan theta B. Nah, untuk selanjutnya yaitu untuk memperoleh respon dari step system, kita harus melapleskan dulu persamaan ini menjadi T dalam kurung S theta dalam kurung S min theta dalam kurung 0 ditambah theta dalam kurung S sama dengan theta B dalam kurung S.
Nah, karena theta 0 sama dengan 0, maka persamaan di atas dapat kita sederhanakan menjadi theta dalam kurung S sama dengan 1 per TS plus 1 theta B dalam kurung S. Nah, ini bisa kita ubah menjadi persamaan berikut, yaitu theta dalam kurung S sama dengan 1 per TS plus 1 dikali theta B per S. Nah, kita diubah lagi ini menjadi dalam kurung 1 per S min 1 per 1 plus dalam kurung 1 per T tutup kurung theta B. Nah, kemudian hasilnya ini kita inverse Laplace-kan sehingga menghasilkan theta dalam kurung T sama dengan 1 min E pangkat min T kecil per T besar tutup kurung theta B. Nah, ini merupakan kurva respons step untuk first order system. Bisa dilihat ini merupakan grafik antara theta T dengan T. Nah, persamaan inverse pada slide sebelumnya menunjukkan bahwa pada awalnya theta T itu bernilai 0 hingga mencapai titik tertentu di theta B. Ini. Nah, bisa kita lihat juga ketika T sama dengan T besar, maka nilai dari theta B yang didapatkan adalah sebesar 0,632 theta B. Nah, bisa kita lihat juga respon theta B mencapai 63,2% dari total perubahannya. Nah, grafik ini juga menunjukkan bahwa T pertama pada ini, T kecil sama dengan T besar, memperoleh respon sebesar 63,2%, untuk 2T memperoleh respon sebanyak 86,5% dan seterusnya, sampai T-nya sama dengan 4T, mempunyai respon 98,2%. Nah, jadi untuk T sama dengan lebih dari 4T, maka akan diperoleh respon sekitar 2% lebih kecil daripada nilai akhirnya. Itu. Nah, selanjutnya adalah ramp response of first order system. Nah, kita memakai asumsi yang sama dengan yang step response tadi dengan menggunakan gambar termometer yang dicelupkan ke dalam air bak. Nah, diasumsikan untuk T kurang dari 0 antara suhu bak dan termometer adalah dalam kondisi steady state, yaitu pada suhu theta bar derajat Celcius. Dan untuk waktunya atau T lebih dari sama dengan 0, panasnya itu ditambahkan ke dalam bak sehingga suhunya berubah dengan kelajuan R derajat Celcius per S. Kemudian kita gunakan rumus ini, theta B sama dengan RT. Nah, bagaimana sih kita menyelesaikan persamaan tersebut? Itu theta B dalam kurung S sama dengan Laplace dalam kurung theta B dalam kurung T sama dengan Laplace dalam kurung RT sama dengan R per S kuadrat. Nah, kemudian substitusikan ke persamaan ini. Sehingga menjadi persamaan theta dalam kurung S sama dengan 1 per TS plus 1 dikali R per S kuadrat sama dengan R dalam kurung 1 per S kuadrat min T per 1 menurut saya S plus T per S plus dalam kurung 1 per T tutup kurung. Nah, kemudian kita harus menginverskan persamaan ini, di-inverse Laplace-kan, sehingga menjadi theta dalam kurung T sama dengan R dalam kurung T kecil min T besar ditambah TE pangkat min T kecil per T besar. Dengan catatan T lebih dari sama dengan 0. Nah, kesalahan E dalam kurung T ini antara suhu bak yang sebenarnya dan suhu termometer adalah rumusnya E dalam kurung T sama dengan RT min theta dalam kurung T sama dengan RT dalam kurung 1 min E pangkat min T kecil per T besar. Nah, sehingga saat T mendekati T hingga atau dalam keadaan steady state,
E pangkat min T per T besar mencapai 0. Nah, sehingga nilai E dalam kurung T ini mencapai RT atau bisa dirumuskan sebagai berikut. Ya, selanjutnya ada 8/3 yaitu Transient Response Analysis of Second Order System. Ya, di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah getaran bebas tanpa peredam. Nah, jadi di sini ada sedikit gambar di mana pegas diberi beban M dan ditarik sejauh X sama dengan 0 seperti itu. Nah, kita akan mendapatkan respon dari sistem ketika massa dipindahkan ke bawah sejauh X0. Dan kecepatan awalnya itu X.0. Kemudian perbedaan X dapat diukur dari posisi timbang. Nah, di sini dapat dimodelkan matematika seperti menjadi M X double dot plus KX sama dengan 0. Kemudian dari persamaan di atas kita transformasikan Laplace menjadi M dalam kurung S kuadrat XS dikurangi S X0 dikurangi X dot 0 dalam kurung tutup plus KXS sama dengan 0. Nah, kemudian persamaan ini dapat dituliskan menjadi MS kuadrat plus KXS sama dengan MS X0 plus X dot 0. Kemudian penyelesaian untuk XS tadi yaitu seperti ini ya. Terus kemudian diinverskan sehingga menjadi XT sama dengan X dot 0 akar M per K sin akar K per MT plus X0 cos per K per MT. Nah, di sini ada gerak osilasi. Ini seperti ini karena ini adalah kosinus. Respon XT sendiri dari fungsi sinus dan kosinus itu bergantung pada nilai awal X0 dan X0. Sebagai contoh, apabila massa dilepaskan dengan kecepatan 0, maka X0-nya itu adalah 0. Maka gerak dari XT tadi adalah fungsi kosinus ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi XT itu sama dengan X0 cos akar K per MT. Nah, yang kedua adalah getaran bebas dengan redaman viskos. Nah, bedanya yang tadi dengan yang sekarang itu adalah kita mempunyai peredam B di sini. Jadi kita akan mempunyai nilai variabel B di awal. Nah, jika massa ditarik ke bawah, maka sistem akan bergetar dengan bebas. Tetapi amplitudenya itu akan berkurang karena kita berikan redaman viskositas tadi. Nah, peredam itu nanti menentang adanya getaran sehingga akan terjadi kehilangan energi terus-menerus dalam sistem hingga akhirnya sama dengan 0 seperti itu. Nah, model matematika pada sistem ini yaitu mx double dot plus bx dot plus kx sama dengan 0 di mana perpindahan x diukur dari posisi kesetimbangan. Karakteristik respon alami dari sistem order kedua seperti ini ditentukan oleh persamaan karakteristiknya tadi. MS kuadrat plus BS plus K sama dengan 0. Kemudian didapatkan S sama dengan min B kurang lebih akar B kuadrat per 4MK per 2M. Nah, apabila koefisien peredam B kecil, maka B kuadrat kurang dari MK, sehingga karakteristik persamaannya itu sangat konjugatif kompleks ya. Kemudian respon alaminya merupakan sinusoid yang menyeluruh secara eksponensial dan sistemnya dikatakan underdamped kayak gitu. Nah, apabila koefisien B dinaikkan sehingga mencapai titik B kuadrat sama dengan 4MK dan sama dengan 1, sistem itu tuh dikatakan sebagai critically damped atau teredam secara sempurna. Kemudian ketika koefisien redaman B dinaikkan hingga B kuadrat lebih besar daripada 4MK, maka kedua akarnya kan nyata ya dan berbeda. Maka responnya ini adalah overdamped kayak gitu. Nah, untuk menyelesaikan persamaan mx double dot dan mx double dot plus bx dot plus kx sama dengan 0 itu dapat didefinisikan sebagai berikut. Jadi
undamped natural frequency itu kan jadi ini ada omega n sama dengan akar K per M. Kemudian untuk zeta atau damping ratio-nya itu adalah nilai aktual redaman dibagi dengan nilai kritikal redaman, di mana nilai aktual redamannya itu B, kemudian dan nilai kritikal redamannya itu 2 akar K kalikan M. Nah, ini tuh dapat ditulis kembali menjadi X double dot plus 2 zeta W omega N X dot plus omega kuadrat N X sama dengan 0. Nah, kita akan menggunakan persamaan ini yang tadi itu sebagai persamaan sistem dan turun respon dari XT untuk 3 kasus. Jadi ketika ratio dampingnya kurang dari 1 itu adalah underdamped, dan ketika lebih dari 1 itu adalah overdamped, dan ketika sama dengan 1 itu adalah critically damped atau teredam secara sempurna. Yang selanjutnya ada experimental determination of damping ratio. Intinya pada subbab ini kita mencari nilai dari damping ratio, di mana nilai tersebut dapat diketahui dari hasil ketika kita mencari dari sebuah periode dari sebuah sistem dinamik damping. Untuk menentukan rasio redaman, terlebih dahulu diperlukan nilai frekuensi alami teredam dari suatu sistem secara eksperimental. Maka diperlukan pencatatan oscillasi meluruh atau teredam. Di sini ada sebuah gambar di mana kurva sinusoidal yang menggambarkan dari sebuah pegas, di mana di sini amplitudenya digambarkan dengan X1, kemudian di ini ada periode T1, kemudian untuk kurva selanjutnya di sini ada XN, di mana amplitude ke N dan juga TN. Intinya pada grafik kurva ini semakin lama atau semakin jauh T-nya itu nilai amplitudenya akan semakin kecil, semakin turun, dan akan kembali ke titik 0. Kemudian untuk mencari periode di sini mencari peluruhan amplitude dapat dirumuskan dengan persamaan X1 per X2. Di sini kita mencari X1 dan X2 dengan hasil yaitu E pangkat zeta kali omega N kali omega T. Kemudian ketika kita ingin mencari nilai peluruhan amplitude ke XN, kita dapat menggunakan persamaan rumus yaitu X1 dibagi XN, kemudian akan menghasilkan nilai E pangkat N kurangi min 1 dikali zeta omega N kali T. Next. Kemudian ada juga logaritma dari rasio amplitude yang berurutan, yaitu disebut dengan penurunan logaritmik. Di sini dapat kita tuliskan untuk persamaannya, yaitu adalah ln X1 dibagi X2 yang hasilnya yaitu zeta omega N kali T akan menghasilkan persamaan akhirnya yaitu 2pi kali zeta dibagi akar dari 1 kurangi zeta kuadrat. Nah, setelah kita mendapatkan nilai X1 dan Xn ini dari fungsi penurunan logaritmik, kita dapat menentukan rasio damping, yaitu dengan persamaan akhirnya untuk zeta-nya atau nilai rasio dampingnya sebesar seperti persamaan tersebut. Next. Kemudian ada juga estimate of response time. Di sini intinya kita menentukan estimasi waktu, artinya seberapa lama kita bisa memperkirakan waktu dari periode suatu sistem dinamik ini dari awal mulai sampai berhenti. Ketika massa dilepaskan dari sistem mekanik, yaitu disimpangkan X0 dan dilepaskan tanpa kecepatan awal, maka persamaannya akan menjadi XT, yaitu X0 dibagi dengan akar 1 kurangi berat kali E pangkat negatif zeta omega T omega N kali T kali cos omega D kali T kurangi inverse tan dari
kali zeta dibagi akar 1 min zeta kuadrat. Nah, untuk kurva respon tangan terhadap envelope eksponensial itu yaitu kurang lebih x0 dibagi dengan akar dari 1 minus zeta kuadrat dikali dengan E pangkat negatif zeta omega n kali T. Konstanta waktu dari kurva eksponensial ini adalah yaitu T sama dengan 1 dibagi zeta dikali omega n. Seperti ini ya. Kemudian untuk estimasi waktu respon dari second order system yang dalam ini disebut sebagai settling time atau dengan lambang TS itu 4 kali periode atau 4 kali T, itu artinya 4 dibagi zeta kali omega n. Settling time ini dapat dianggap sebagai waktu respon sistem. Ini untuk kurva respon tetap dalam 2% dari nilai akhir dan 2% dari perubahan total. Nah, selanjutnya ada step response of second order system. Ketika ada sebuah sistem dinamik seperti gambar ini, dapat kita asumsikan bahwa sistem dalam keadaan diam selama T kurang dari 0. Ketika T0, gaya U sama dengan A dikali 1T, di mana A adalah konstanta dan 1T adalah gaya langkah besarnya, yaitu senilai 1 Newton. Diterapkan pada masa M. Perpindahan X diukur dari posisi kesetimbangan sebelum gaya masukan U ditetapkan. Untuk persamaannya itu di sini ada M X double dot kemudian dikali B dot X kali KX, itu pengisian U sama dengan A dikali 1T. Nah, kemudian dari persamaan ini kita dapat mengubahnya dalam bentuk transformasi Laplace. Di sini ada X dikali dibagi US menghasilkan 1 dibagi MS kuadrat tambah BS tambah K. Nah, setelah itu dari persamaan transformasi Laplace ini kita operasikan terlebih dahulu nilai XS-nya untuk persamaannya sebagai berikut ini dan menghasilkan nilai XS yaitu yang bagian ini. Kemudian lanjut. Nah, yang tadi kan masih dalam bentuk transformasi Laplace. Selanjutnya kita inverskan yang persamaan tadi menjadi inverse transformasi Laplace yaitu XT dan menghasilkan persamaan sebagai berikut ini. Kemudian untuk bentuk umum dari kurva respon dapat kita lihat di gambar berikut ini. Untuk X-nya mulai dari 0, kemudian untuk X tak hingganya dapat diketahui dengan rumus A dibagi M dikali omega n kuadrat. Selanjutnya ya, itu untuk poin 84 ada transient response analysis of higher order system. Ketika sistem dinamis order ke n, ketika n-nya lebih dari 3, dapat didefinisikan oleh persamaan berikut itu, di mana m kurang dari n. Transient response system ini memiliki domain waktu tertentu, dapat diperoleh dengan mudah dengan simulasi komputer. Jika menggunakan analisa manual, maka perlu menggunakan partial fraction dari XS dibagi dengan US. Kemudian untuk unit step response of higher order system, jika semua kutub polinomial penyebutan nyata dan berbeda, maka unit step inputnya adalah US sama dengan 1 dibagi S. Untuk persamaannya ada XS sama dengan A per S ditambah sigma I sama N, yaitu dengan fungsi A dikali I dibagi S tambah PI, di mana A merupakan periode residu pada S sama dengan negatif PI. Jika sistem melibatkan banyak kutub, maka XS akan memiliki suku banyak kutub. Nah, ketika kutub XS terdiri dari kutub nyata dan pasangan kutub kompleks konjugasi, sepasang kutub kompleks konjugasi menghasilkan bentuk second order dalam S. Karena bentuk faktor dari higher order system terdiri dari bentuk first order dan second order. Persamaannya yaitu
untuk XS akan menghasilkan nilai yaitu Q ditambah 2R sama dengan N. Jika bentuk kutub XS adalah banyak kutub, maka XS harus berbentuk banyak kutub. Respon dari higher order system terdiri dari sejumlah fungsi sederhana yang ada pada respon dari first dan second order system. Dari persamaan di atas, unit step response XT yang merupakan inverse Laplace berupa XS adalah yaitu XT sama dengan A ditambah sigma I sampai N dengan persamaan AI dikali E pangkat negatif VI. Selanjutnya, untuk inverse dari transformasi Laplace terdiri dari persamaan kedua dengan kompleks konjugasi memiliki persamaan berikut ini. Untuk kurva respon dari higher order system merupakan jumlah dari kurva eksponensial dan kurva sinusoidal teredam. Jika kutub XS melibatkan banyak kutub, maka XT harus memiliki suku banyak kutub yang sesuai. Jika semua kutub X terletak di kiri, maka bentuk eksponensial dari bentuk eksponensial teredam dalam XT akan semakin mendekati 0 seiring dengan bertambahnya waktu T. Output kondisi steady state dari X tak hingga yaitu adalah A. Baik, untuk materi terakhir dari bab ini ada solution of the state equation. Nah, pada bab kali ini kita akan memperoleh solusi umum dari persamaan linear terhadap waktu yang berbeda. Nah, mula-mula kita harus memikirkan kasus sama jenis dan beda jenis. Nah, setelah kita memperoleh solusi umum, kita harus mendapatkan ekspresi analitis untuk langkah selanjutnya. Nah, di sini solusi untuk persamaan sama jenis sebelum kita menyelesaikan sebuah vektor matriks persamaan diferensial. Mari kita mengulas kembali solusi dari persamaan diferensial besaran skalar. Next. Nah, pertama X dot sama dengan A kali X. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini kita dapat mengasumsikan bentuk persamaan. Jadi XT sama dengan B0 plus B1T plus B2T kuadrat terus seterusnya hingga BKT pangkat K. Nah, di sini substitusikan asumsi ini dalam sebuah persamaan menjadi seperti di bawah ini. Nah, jika asumsi dari solusi ini benar, persamaan akan tetap berlaku untuk setiap T. Oleh karena itu, jika kita menyamakan koefisien sebesar T, maka B1 sama dengan AB0, B2 sama dengan setengah AB1, dan sehingga seterusnya sampai BK sama dengan 1 per K faktorial A pangkat K B0. Nah, hasil dari B diperoleh dengan mensubstitusikan T sama dengan 0 dalam persamaan. X0 sama dengan B0. Oleh karenanya, solusi ini dapat dituliskan sebagai berikut. Next. Nah, sekarang kita dapat menyelesaikan vektor persamaan metrik diferensial X dot sama dengan A kali X. Nah, di mana di sini X adalah N vektor, A sama dengan N kali N konstan matriks. Nah, dengan menganalogikan dengan kasus besaran skalar, kita dapat mengasumsikan solusi dari permasalahan ini terdapat dalam bentuk deret pangkat vektor dalam T. Nah, di sini ada X sama dengan P0 plus P1T plus P2T plus dan seterusnya hingga PK1K. Nah, dengan substitusikan asumsi persamaan ini dalam sebuah persamaan, maka kita akan dapatkan hasil seperti berikut, yang sama dengan A dalam kurung P0 plus B1T plus B2T kuadrat dan seterusnya hingga BKT pangkat K. Next. Nah, jika asumsi dari solusi permasalahan ini juga benar, maka persamaan haruslah berlaku untuk semua T. Maka dari itu, menyamakan koefisien kuadrat T dalam kedua sisi akan kita dapatkan hasil kesimpulan akhir BK sama dengan 1 per K faktorial A pangkat K B0. Nah, di sini untuk ekspresi multiterm dalam tanda kurung di sisi kanan persamaan terakhir ini adalah matriks N kali N. Karena kemiripannya dengan deret pangkat tak hingga untuk skalar eksponensial, kita menyebutnya matriks eksponensial. Nah, sesuai dengan keadaan matriks eksponensial, solusi dari persamaan ini bisa dituliskan sebagai XT sama dengan E pangkat A kali T kali X dalam kurung 0. Next. Nah, matriks eksponensial dapat kita buktikan dengan E pangkat A kali T sama dengan sigma K sama dengan 0 hingga A pangkat K T pangkat K per K faktorial. Nah, dari N kali N matriks A konvergen mutlak untuk semua T berhingga. Nah, dikarenakan perhitungan komputer untuk mengevaluasi elemen dari
dengan menggunakan macam ekspansi dapat tuh dengan mudah dicari tahu. Nah, dikarenakan data hingga konvergen, macam ini dapat dibedakan aturan demi aturan. Nah, di sini matriks eksponensial memiliki properti seperti E pangkat A sama dengan T plus S per sama dengan E pangkat AT E pangkat AS. Nah, di sini dalam bentuk partikularnya, jika S sama dengan min T, maka E pangkat 1 E pangkat min AT sama dengan E pangkat min AT E pangkat AT sama dengan E pangkat A1 min T sama dengan 1. Next. Nah, sini untuk inverse dari E pangkat AT ini adalah E pangkat min AT. Nah, di sini sangat penting untuk diingat bahwa E pangkat dalam kurung A plus B pangkat T sama dengan E pangkat AT sama dengan E pangkat BT itu jika AB sama dengan BA. Sedangkan kita menggunakan E dalam kurung A pangkat dalam kurung A plus B kali T tidak sama dengan E pangkat AT E pangkat BT untuk jika AB tidak sama dengan BA. Nah, untuk membuktikan ini, maka kita membuktikan bahwa I plus A plus B pangkat T plus A kuadrat T kuadrat per 2 faktorial plus ABT kuadrat plus B kuadrat T kuadrat per 2 faktorial plus A pangkat 3 T pangkat 3 per 3 faktorial plus A2 B T pangkat 3 per 2 faktorial plus AB kuadrat T pangkat 3 per 2 faktorial plus B pangkat 3 T pangkat 3 per 3 faktorial ini akan sama dengan E pangkat AT E pangkat BT. Nah, di sini perbedaan dari E pangkat A plus B pangkat T dan E AT E pangkat BT ini adalah jika A dan B komut. Next. Nah, kemudian ada Laplace transforms approach to the solution of homogeneous state equation. Nah, di sini x dot sama dengan A kali x. Dengan mengambil persamaan transformasi Laplace, kita akan dapatkan SXS min X0 sama dengan AXS. Nah, di mana X dalam kurung S ini akan sama dengan Laplace X. Nah, di sini menyelesaikan persamaan untuk untuk XS. XS sama dengan X0 per S min A sama dengan S min A pangkat min 1 X0. Nah, inverse dari transformasi Laplace pada akhir persamaan akan menghasilkan XT sama dengan E pangkat AT X dalam kurung 0. Hasil yang sebelumnya mengenai persamaan diferensial homogen skalar dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. Nah, dengan mentransformasikan Laplace kedua sisi, maka akan didapat XS sama dengan SI min A pangkat min 1 X0. Next. Nah, kemudian inverse dari transformasi Laplace XS memberikan bentuk XT sama dengan Laplace min 1 SI min A pangkat min 1 X0. Nah, di sini perlu di note bahwa SI min A pangkat min 1 ini sama dengan I per S plus A per S kuadrat plus A kuadrat plus S3 dan seterusnya. Nah, inverse dari transformasi Laplace dari suatu matriks adalah inverse transformasi Laplace untuk semua elemen matriks. Di sini XT sama dengan E pangkat AT kali X dalam kurung 0. Next. Nah, kemudian ada state transition matrix. Kita dapat menuliskan solusi dari persamaan homogen. Di sini X dot sama dengan AX. XT sama dengan theta ET X0. Nah, di sini untuk theta 0 sama dengan I. Nah, untuk verifikasi ini X0 sama dengan theta 0 X0 kali 0 sama dengan X0. Nah, dari persamaan ini kita melihat bahwa solusi dari persamaan semudah perubahan kondisi. Oleh karena itu, matriks unik dinamakan state transition matrix. Matriks ini memuat seluruh informasi tentang gerak bebas dari sistem dalam persamaan. Next. Nah, kemudian ada solution of non-homogeneous state equation. X dot sama dengan AX plus BU. Nah, ini bisa kita tulis seperti X min AX sama dengan BU. Nah, di sini dengan kita mengalihkan duanya dengan E pangkat min AT, maka kita akan dapatkan hasil seperti ini.
E pangkat min AT X T min A X T sama dengan D per DT E pangkat AT X T sama dengan EAT BU kali T. Nah, dengan mengintegralkan persamaan ini dari 0 dan T, maka akan dapatkan E pangkat min AT X T sama dengan X0 plus integral 0 hingga 1 E pangkat min AT BU T kali DT. Nah, di sini suku pertama di ruas kanan adalah respon terhadap kondisi awal dan suku kedua adalah respon terhadap input. Nah, di sini mari kita mencari persamaan non homogen X dot sama dengan AX plus BU. Nah, di mana di sini X itu sama dengan N vektor, U ini R vektor, A N kali N konstan metrik, B sama dengan N kali R konstan metrik. Nah, untuk penjumlahan sendiri kita dapat menuliskan seperti ini. Next. Kemudian ada Laplace transform approach to the solution of non-homogeneous state equation. Di sini X dot sama dengan AX plus BU. Nah, kita dapat juga menuliskan ini tentang Laplace transform dari ini menjadi XSX kali S min X0 sama dengan AXS plus BU. Atau dalam bentuk SI min A XS sama dengan X0 plus BU kali S. Nah, dengan mengalihkan dua sisi dengan SI min A pangkat min 1, maka kita dapatkan XS sama dengan SI min A pangkat min 1 X0 plus SI min A pangkat min 1 BU kali S. Nah, dengan menggunakan hubungan dari ini, maka dapatkan persamaan XS sama dengan Laplace dari E A pangkat R X0 plus Laplace dari E pangkat AR BU kali S. Nah, inverse dari Laplace ini, maka kita akan dapatkan XT sama dengan E pangkat AI X pangkat 0 plus integral dari 0 hingga 1 E pangkat AT min A1 min T BU kali T dt. Solusi dari keadaan XT 0 sejauh ini kita telah berasumsi bahwa waktu mulai adalah 0. Waktu mulai ini dituliskan bisa sebagai T0 atau hanya 0. Kemudian persamaan tersebut dapat menjadi XT sama dengan E pangkat A1 min T0 T min T0 dalam tutup kurung XT0 plus integral dari T0 hingga T E pangkat A1 min T BU T kali dt. Next. Kemudian yang terakhir ada analytical solution for step response of system in state space form. Di sini X dot sama dengan AX plus BU, di mana metrik A ini adalah non singular. Nah, mari kita melihat respon dari XT ketika input U ini maka akan dituliskan sebagai XT sama dengan E pangkat AT X0 plus A pangkat min 1 dalam kurung E pangkat AT min 1B. Nah, dari persamaan 8 step 3837, nah, respon dari XT ini dituliskan sebagai XT sama dengan E pangkat AI AT pangkat X kali 0 plus integral dari 0 hingga 1 E pangkat X 1 min T BU T dt. Nah, sehingga akan dapat hasil E sama dengan AT X0 plus E pangkat AR dalam kurung I kali R min 1 per 2 faktorial AT kuadrat plus 1 per 3 faktorial A kuadrat T pangkat 3 min hingga seterusnya kalikan dengan B. Nah, karena E pangkat AR sama dengan 1 plus AR plus 1 per 2 faktorial A kuadrat T kuadrat plus per 3 A pangkat 3 T pangkat 3, maka kita akan punya E pangkat min AI sama dengan 1 min AT plus 1 per 2 faktorial A kuadrat T kuadrat min per 3 faktorial A pangkat 3 T pangkat 3. Sekian dari presentasi kelompok 5. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.